yang menjaganya itu sangat susah. Jadi kalau kita menghafal itu, kita menghafal misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan orang Kristen pun bisa hafal Al-Quran. Tapi yang susah itu adalah menjaganya. Setiap huruf dari Al-Quran adalah pahala. Tapi bagi sebagian orang, Al-Quran bukanlah sekedar bacaan, melainkan teman hidup, penuntun langkah, dan sumber ketenangan. Hari ini kita akan mengenal seseorang yang hidupnya selalu bersama dengan Al-Quran. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Rashid, umur 20 tahun. Saya mahasiswa jurusan PAI semester 2. Saya lulusan Ponpes Al-Azhar Cikijing. Dulu saya sempat juga mengajar di Al-Azhar sekitar 8 bulan sebagai pengabdian. Lalu saya mengajar di RTQ Baiti Janati di Jakarta selama setahun. Terus abis itu saya mengajar di lembaga SIT Amanah Al-Kausar 9 bulan. Saya sebenarnya udah dari kecil itu, dari TK sampai SD itu udah mulai menghafal surat-surat pendek. Terus abis itu saya di MI saya belajar, lalu melanjutkannya lagi di SMP sampai SMA, akhirnya menyelesaikan 30 juz. Wah, tantangan paling berat saya yaitu di hafalan saya. Jadi ketika waktu setoran itu, teman kita yang saling balap-balapan itu kita pengen ngebalap terus. Nah, jadi dulu saya pernah setoran kalah sama teman saya. Lebih jauh teman saya. Jadi dulu waktu saya itu hafalan saya itu paling tinggi di antara teman-teman saya. Lalu setelah itu tuh ada murid baru. Saya nyangkakan dia hafalannya masih sedikit. Nah, pas beberapa bulan kemudian dia hafalannya hampir sama saya. Bahkan melebihi sedikit. Panik saya. Di situ tuh feel-nya tuh kayak wah, panik, stres lah segala macem. Akhirnya saya mencoba menghafal terus. Tapi karena saya terlalu sombong sama teman-teman saya, akhirnya hafalan itu susah masuk. Jadi tantangannya sih terlalu sombong saya. Surat yang paling berarti bagi saya itu surat Al-Fat ayat 29. Itu yang saya sering baca karena enak gitu, karena menjelaskan tentang Nabi Muhammad dan semua agama-agama lain sama kitab-kitab lain juga dijelasin. Kayak ada Nabi Muhammad, ada kitab Injil, kitab Taurat kan. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Nah, di situ dijelasin pokoknya Nabi Muhammad itu paling baik di antara umat-umatnya. Dan yang orang bersamanya juga itu orang-orang terbaik. Keinginan saya tuh untuk murid-murid saya, jadi menghafal itu sebenarnya mudah. Yang menjaganya itu sangat susah. Jadi kalau kita menghafal itu, kita menghafal misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan orang Kristen pun bisa hafal Al-Quran. Tapi yang susah itu adalah menjaganya. Saya berpesan kepada murid-murid saya untuk menjaga hafalan mereka sampai akhir hayat. Sebenarnya itu di pesantren itu yang penting itu pendirian. Jadi misalnya orang lain mengajak kita melanggar gitu. Saya dulu sering diajakkan melanggar. Ayo kita ke tempat PS, ayo kita ke warnet gitu. Ketika saya menolak gitu kan, karena pendirian saya, maka akan dijauhi oleh teman-teman. Ah, si itu mah nggak asik lah. Ah, so ini lu, so ini lah gitu kan. Saya mempertahankan pendirian saya, tapi resikonya itu dimusuhi. Walaupun yang saya pertahankan pendirian saya itu baik. Saya mengikuti berbagai lembaga-lembaga agar hafalan saya terjaga, seperti tadi yang saya jelaskan, SIT Amsar, terus sama lembaga-lembaga tahfiz agar hafalan saya terjaga. Walaupun saya telah menghafal, tapi harus menjaganya dengan cara menjadi guru dengan menyimak hafalan murid dan lain-lain. Kalau saya menyimbanginya dengan cara seperti membagi waktu sholat 5 waktu saya. Jadi kalau misalnya kita terlarut dalam sosial media, kita di situ akan sampai saya dari scroll sosial media dari pagi sampai malam. Jadi kita terlarut-larut. Jadi saya membatasi dirinya seperti membagi waktu sholat saya. Untuk teman-teman, pesan dari saya adalah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Saya Ilham Rashid, terima kasih.